Coba deh, lupain sejenak semua daftar tanggal dan nama-nama pahlawan yang pernah kita hafal mati-matian di sekolah. Hari ini kita bakal bongkar bareng-bareng apa sih sejarah itu sebenarnya. Dan ternyata jawabannya jauh lebih keren dari yang kita kira. Ini bukan cuma soal apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga tentang gimana cara kita membangun pemahaman soal itu semua. Ini adalah ilmu, tapi sekaligus juga seni. Yuk, kita mulai petualangannya. Pertanyaannya kelihatannya simpel banget ya, tapi jawabannya, wah bisa mengubah cara kita memandang segalanya. Sejarah itu apa sih? Apakah cuma rekaman masa lalu yang udah beku dan nggak bisa diubah? Atau jangan-jangan sebuah cerita yang terus-menerus ditulis ulang? Nah, jawabannya bakal kita temukan dari sebuah metafora yang mungkin nggak akan Anda sangka, sebatang pohon. Ternyata petunjuk terbaik itu justru tersembunyi di dalam katanya sendiri. Sejarah itu asalnya dari bahasa Arab syajarotun, yang artinya pohon. Ini bukan kebetulan loh. Sama persis kayak pohon, sejarah itu punya akar, punya batang, punya cabang, bahkan punya daun. Dan setiap bagiannya itu mewakili lapisan pemahaman yang beda-beda. Yuk kita bedah pohon ini, mulai dari bagian paling dasarnya. Oke, kita mulai dari bagian yang paling dasar, yang tersembunyi di dalam tanah, akar. Akar inilah fondasi yang menopang segalanya, kan? Nah, dalam dunia sejarah, akar ini adalah peristiwa, kejadian mentah, apa adanya, yang beneran terjadi di masa lalu. Anggap aja ini kayak ada rekaman CCTV dari alam semesta. Peristiwa itu ya apa yang beneran terekam di sana. Sebuah deklarasi dibacain, sebuah tembok runtuh, sebuah penemuan diumumkan. Ini adalah fakta mentah objektif. Terjadinya cuma sekali, dan nggak akan pernah bisa diulang lagi. Tapi tunggu dulu, nggak semua yang terekam di CCTV itu dianggap penting kan? Jadi apa dong bedanya antara sarapan kamu kemarin pagi dengan katakanlah sebuah proklamasi? Nah, ada 3 filter atau 3 syarat. Pertama, kejadian itu harus unik, artinya cuma terjadi sekali itu aja. Kedua, harus penting, dampaknya itu mengubah hidup banyak orang. Dan yang ketiga, harus abadi, ceritanya terus dikenang dan dipelajari sampai sekarang. Contoh yang paling pas, tentu saja proklamasi kemerdekaan Indonesia. Peristiwa itu unik, cuma terjadi di tanggal dan waktu itu. Sangat penting, karena mengubah nasib jutaan orang. Dan pastinya abadi, karena semangatnya masih kita rasakan sampai hari ini. Nah, inilah dia akar-akar yang super kokoh dari pohon sejarah kita. Oke, dari akar yang kuat tadi, tumbuhlah batang pohon yang menjulang tinggi. Batang inilah yang kita lihat sehari-hari. Dalam metafora kita, batang pohon ini adalah sejarah sebagai kisah. Ini tentang bagaimana kita menceritakan kembali apa yang terjadi di akarnya. Nah, disinilah peran manusia dengan semua sudut pandang dan opininya mulai masuk. Kisah itu adalah upaya sejarawan untuk membangun kembali peristiwa. Mereka milih fakta mana yang mau diangkat, menyusun urutannya, dan yang paling penting, mereka memberikan penafsiran. Disinilah satu peristiwa yang sama bisa jadi punya banyak versi cerita. Bedanya ini fundamental banget. Biar gampang, peristiwa itu adalah apa yang terjadinya. Fakta keras, objektif, cuma ada satu. Sedangkan kisah itu adalah gimana cara kita nyeritainnya. Ini sifatnya subjektif dan bisa banget punya banyak versi. Contohnya, insiden G30S itu adalah sebuah peristiwa yang faktual, benar-benar terjadi. Tapi kisah tentang siapa dalangnya, apa motifnya, bisa jadi beda banget tergantung sumber mana atau sejarawan siapa yang kita baca. Tapi kalau sejarah itu bisa subjektif, terus apa bedanya dong sama novel, fiksi, atau dongeng? Kan sama-sama cerita. Nah, jawabannya ada di cabang-cabang pohon kita. Karena sejarah itu bukan cuma cerita. Sejarah itu sebuah ilmu. Ada aturan mainnya, ada metodenya, dan ada struktur yang ketat biar sebuah kisah nggak jadi ngarang bebas. Jadi, supaya bisa disebut sebagai ilmu, ada 5 kotak nih yang harus dicentang sama studi sejarah. Dia harus berdasarkan bukti, punya fokus yang jelas, ngikutin prosedur yang sistematis, pakai kerangka berpikir, dan bisa menarik kesimpulan. Penasaran? Yuk kita lihat lebih dekat tiap cabangnya. Pertama, sejarah itu harus empiris. Gampangnya gini, sejarawan itu bukan novelis, mereka nggak bisa ngarang. Setiap klaim, setiap pernyataan harus didasari bukti nyata. Bisa surat tua, artefak kuno, catatan harian, pokoknya sesuatu yang bisa kita periksa dan verifikasi kebenarannya. Kedua, sejarah itu memiliki objek studi yang spesifik, sama kayak ilmu lain. Biologi mempelajari makhluk hidup, fisika mempelajari materi dan energi. Nah, kalau objek studinya sejarah, itu adalah manusia dan masyarakat, tapi dalam bingkai waktu, terutama masa lalu. Ketiga, dan ini krusial banget, sejarah itu memiliki metode.
Jadi sejarawan itu bukan sekedar modal googling terus ngerangkai cerita ya. Bukan, ada semacam resep atau prosedur sistematis yang wajib diikuti supaya hasil kerjanya bisa disebut ilmiah dan bisa dipercaya. Prosesnya ini punya 4 langkah. Bayangin aja, Anda itu detektif. Langkah pertama, heuristik. Ini tahap Anda ngumpulin semua barang bukti di TKP. Langkah kedua, kritik. Barang bukti tadi diperiksa satu-satu. Ini asli atau palsu? Bisa dipercaya nggak? Langkah ketiga, interpretasi. Di sini, Anda mulai menghubungkan titik-titik dan mencari tahu, ini semua artinya apa ya? Dan terakhir, historiografi. Anda menulis laporan akhir yang menceritakan kronologi kejadian secara lengkap. Keren kan? Rapi banget prosesnya. Keempat, sejarah itu memiliki teori. Jangan bayangin teori yang rumit kayak E sama dengan MC kuadrat ya. Dalam sejarah, teori itu lebih kayak kacamata. Kalau Anda pakai kacamata nasionalisme, Anda akan fokus melihat jejak-jejak kebangkitan bangsa. Kalau pakai kacamata konflik sosial, Anda akan lebih jeli melihat pertentangan antar kelompok. Jadi teori itu membantu sejarawan buat fokus dan menganalisis. Terakhir, yang kelima, sejarah itu melakukan generalisasi. Maksudnya, sejarawan mencoba menarik kesimpulan umum dari studi kasus mereka. Tapi, ada bedanya nih sama ilmu alam. Kalau air itu selalu mendidih di 100 derajat Celcius, revolusi itu nggak selalu terjadi dengan cara yang sama di setiap negara. Jadi, generalisasi dalam sejarah itu selalu menghargai keunikan dari setiap peristiwa. Oke, kita udah bedah akarnya, yaitu peristiwa. Batangnya, yaitu kisah. Sampai ke cabang-cabangnya, yaitu ilmu. Sekarang coba kita mundur selangkah dan lihat pohon ini secara utuh. Karena masih ada satu bagian lagi yang bikin pohon ini benar-benar hidup. Sebuah pohon tanpa daun itu kan cuma kayak ranting-ranting kering ya. Daun inilah yang menangkap cahaya dan memberikan kehidupan. Nah, dalam pohon sejarah kita, daun-daun yang rimbun dan indah ini adalah sejarah sebagai seni. Disinilah keajaiban itu terjadi. Setelah semua proses analisis data yang kaku dan ilmiah, sejarawan itu harus ganti topi. Mereka harus jadi seorang seniman. Mereka harus pakai intuisi, imajinasi, dan empati buat merangkai fakta-fakta kering tadi menjadi sebuah cerita yang bisa kita rasakan, yang membuat masa lalu itu terasa hidup lagi di depan mata kita. Jadi, inilah dia pohon sejarah kita secara utuh dan lengkap. Akarnya adalah peristiwa nyata yang nggak bisa diubah. Batangnya adalah kisah yang ditafsirkan. Cabang-cabangnya adalah metode ilmiah yang memberinya struktur kokoh. Dan daun-daunnya adalah sentuhan seni yang memberinya kehidupan. Semuanya ini saling terikat. Nggak bisa punya satu tanpa yang lainnya. Jadi, lain kali Anda membaca sebuah buku sejarah atau nonton film dokumenter, coba ingat-ingat lagi soal pohon ini. Anda itu bukan cuma sedang mengonsumsi fakta, Anda sedang melihat sebuah konstruksi yang utuh. Perpaduan antara peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, setelah bisa melihat keseluruhan pohon ini, gimana cara Anda memandang masa lalu akan berubah? Coba direnungkan.